Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Ahdiati, NIM 1914165, kelas Ekonomi Syariah B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan strategi pengembangan manajemen sumber daya insani dari berbagai dimensi. Sebagai tugas UTS Manajemen Sumber Daya Insani, dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan sendiri berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan secara menyeluruh. Sedangkan latihan adalah suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Manajemen sumber daya insani dalam dimensi praktek. Dimensi praktek MSDM dalam rangka menghadapi daya saing organisasi meliputi 1. Mengatur lingkungan SDM, mengembangkan lingkungan yang kondusif secara dengan sesuai tujuan serta budaya organisasi. Yang kedua, mencari dan mempersiapkan SDM terbaik dalam perusahaan. Hal tersebut disesuaikan dengan visi dan misi jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, pengembangan SDM terkait dengan program pengembangan dan jenjang karir yang ada dalam organisasi. Yang keempat, kompensasi SDM dalam rangka memperoleh karyawan terbaik perusahaan dan mengembangkan retensi karyawan, maka dikembangkan kompensasi sebagai langkah strategis dalam organisasi. Manajemen strategi MSDI. Manajemen strategi SDM menjadi bagian dari perencanaan strategis perusahaan yang mencakup upaya perusahaan untuk mempertahankan daya saing perusahaan dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Secara esensial, perusahaan harus mampu menjawab di mana posisi bisnis perusahaan sekarang, kemana perusahaan akan menuju, dan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Formulasi strategi manajemen SDM diturunkan mengacu pada strategi bisnis. Dengan demikian, seluruh kebijakan, program, serta sistem yang dibuat dalam mengelola SDM serta kompetensi dan perilaku karyawan yang dibangun atas integrasi secara vertikal dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan secara horizontal terhadap strategi unit lainnya. Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbarul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruzu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mamma ta'uddun. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 5, artinya Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dari ayat ini kita dapat mengambil ibrah bahwasannya Allah sudah mengatur seluruh alam jagat raya ini, dan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Strategi sumber daya manusia yang efektif adalah strategi yang berfungsi dalam pencapaian tujuan organisasi dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menjamin terpenuhinya kebutuhan bisnis. Yang kedua, didasarkan pada analisis dan studi terperinci, bukan hanya pemikiran retoris. Yang ketiga, dapat diubah menjadi program yang dapat ditindaklanjuti dan mampu mengantisipasi persyaratan dan masalah dalam implementasi strategi. Yang keempat, bersifat koheren dan terintegrasi, terdiri dari komponen yang saling berkesesuaian dan saling mendukung. Yang kelima, mempertimbangkan kebutuhan manajer, lini, dan karyawan secara umum serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya insani yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW meliputi: yang pertama, merencanakan dan menarik sumber daya insani yang berkualitas. Yang kedua, mengembangkan sumber daya insani agar berkualitas. Yang ketiga, menilai kinerja sumber daya insani. Yang keempat, memberikan motivasi. Dan yang kelima, memelihara sumber daya yang berkualitas.
Metode pendekatan MSDI. Yang pertama, definisi pendekatan secara etimologis. Pendekatan adalah proses cara pembuatan mendekati atau hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya. Sedangkan secara terminologis, pendekatan merupakan seperangkat asumsi atau kriteria untuk menyeleksi masalah yang relevan dan menjadi standar atau tolak ukur yang akan digunakan. Pendekatan ini lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan yang berorientasi pada tujuan akhir yang akan dicapai. Menurut Malayu SP Hasibuan, ada 3 pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pendekatan mekanis, yang kedua, pendekatan paternalistis, yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Kritik terhadap pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan mekanis membuat pekerja merasa bosan terhadap pekerjaannya, mematikan kreativitas, dan mengurangi kebanggaan dalam bekerja karena pekerja hanya mengerjakan bagian kecil dari pekerjaan tanpa melihat hasil akhir dari sebuah pekerjaan. Pertukaran dan penggantian tenaga kerja manusia tidak dapat dilakukan seperti terhadap mesin, sebab manusia memiliki pikiran, perasaan, cita-cita, harga diri, dan sebagainya, sehingga manusia tidak dapat dikuasai secara penuh. Dalam pendekatan paternalistis, karyawan menjadi malas atau manja hingga produktivitas kerja menurun. Laba berkurang, perusahaan bisa merugi, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Sedangkan dalam pendekatan sistem sosial, sistem senantiasa berkaitan dengan sistem lain yang lebih luas dan lebih tinggi, juga berkaitan dengan subsistemnya sendiri yang mewakili integrasi berbagai sistem dari tingkat yang lebih rendah. Pendekatan lain dalam manajemen sumber daya insani. Ada 3 pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menganalisis manajemen sumber daya insani. Yang pertama, pendekatan tauhid atau akidah, yaitu ilmu mengenai hubungan antara manusia dengan pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendekatan syariah. Secara umum, syariah membahas 2 persoalan pokok, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang muamalah, prinsip pelaksanaannya dilakukan berdasarkan al-tawa'un atau saling menolong. Yang kedua, al-adl, adil. Pendekatan akhlak. Persinggungan antara akhlak dengan manajemen sumber daya insani adalah bahwa manajemen berbicara tentang implementasi kombinasi yang harmonis dengan menggunakan cara-cara yang baik dalam melaksanakan dan mengelola suatu untuk mencapai hasil maksimal dan dapat mengorbankan sekecil mungkin. Analisis jabatan. Analisis jabatan yaitu suatu prosedur untuk menentukan tugas-tugas dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu tugas dan sumber daya insani dengan kualifikasi tertentu untuk mengemban tugas tersebut. Analisis jabatan ini merupakan pola dari tugas-tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang dapat dikerjakan oleh seseorang. Analisis jabatan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas dan perilaku yang diperlukan dan melakukan spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugas dalam suatu jabatan. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.